Hai baby, happy anniversary ya. Yang keberapa? Yang kedua detik, kamu lupa. Iya, soalnya kan every single moment sama kamu tuh precious banget gitu kan. Jadi menurut aku harus dirayain nih for you. Iya. Tapi ini kamu harus tahu ya Beb, aku tuh bener super happy, literally happy banget. Karena setelah 2500 tahun aku nge-crushin kamu juga ternyata nge-crushin aku balik. Oh my god, it's miracle for me. Tapi gini ya Beb, aku tuh pengen banget ada transparansi di antara hubungan kita nih. Jadi aku pengen banget kalau kamu tuh nge-set live location biar aku tahu kamu tuh lagi ada di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa gitu loh. Jadi aku tuh, kamu tahu kan aku tuh punya trust issue, kayak jangan bikin aku anxiety gara-gara mikirin kamu lagi ngapain gitu loh. Maksudnya aku tuh pengen tahu segala hal dari kamu gitu loh. Jadi please banget, which is kamu tuh harus ngerti posisi aku yang punya trust issue ini gitu. Aduh, kalau misalkan punya gebetan atau pacar di kehidupan nyata kayak tadi tuh, kayak pusing banget ya. Tapi di sini dalam video ini kita nggak mau ngomongin soal gebetannya. Tapi di sini sadar nggak sih kalian kalau misalkan di sketsa tadi pemeran utamanya itu ngomong dengan mencampurkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam ujarannya atau perkataannya. Kira-kira kenapa ya? Kalau misalkan kita tinjau dari bahasa atau ilmu bahasa sendiri itu tuh kenapa ya? Atau mungkin juga teman-teman di rumah tahu nih ada yang namanya fenomena omongan anak Jaksel yang dicampur-campur dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, kira-kira itu kenapa dan bisa nggak sih dijelaskan secara ilmu pengetahuan? Untuk yang pengen tahu jangan kemana-mana ya, simak sampai habis videonya. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, aku mau kita kenalan dulu ya. Nah, kenalkan nama aku Fadlin. Kalian bisa panggil aku Alin. Aku itu suka banget sama yang namanya bahasa. Dan kebetulan juga sekarang aku adalah mahasiswa di jurusan pendidikan bahasa nih, tepatnya pendidikan bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan memberi nama segmennya adalah trivia bahasa ya, di mana di sini kita akan membahas hal-hal unik atau juga bisa dibilang sebagai fenomena-fenomena bahasa yang bisa dibahas gitu ya, dan ada di sekitar kita. Buat kamu yang tertarik dengan topik ini atau mungkin sekedar pengen tahu aja fakta-fakta unik tentang kebahasaan, atau mungkin salah satu dari pemikiran kamu ada di bahasan trivia bahasa aku, bisa dong untuk subscribe channel aku dan share video ini, like juga kalau misalkan kamu ngerasa video ini bermanfaat. Langsung aja kita ke pembahasannya ya. Oke, jadi kira-kira kenapa sih ya kayak tadi tokoh utama dalam sketsanya dia pakai pencampuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam ujarannya. Terus kalau misalkan kita lihat nih fenomena sekarang ada yang dinamakan dengan fenomena bahasa anak Jaksel ya. Yang contohnya tuh kayak which is literally gitu kan. Dan banyak banget muncul di percakapan kita. Mungkin secara nggak sadar aku juga sering ngelakuin hal ini, dan kalian nih teman-teman di rumah juga pernah ngelakuinnya nih. Nah, jadi sebenarnya bisa nggak sih dibahas dalam ilmu pengetahuan? Jawabannya bisa banget ya, yaitu dibahas dalam ilmu kebahasaan, yaitu ilmu sosiolinguistik. Jadi sosiolinguistik itu adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan bahasa yang merupakan bidang ilmu antardisiplin, yaitu perpaduan antara ilmu sosiologi dan ilmu linguistik atau ilmu kebahasaan. Jadi di dalam sini dikajilah penggunaan bahasa berdasarkan penggunaannya di masyarakat atau sosialnya. Nah, di dalam sosiolinguistik sendiri ya, fenomena yang tadi kita bahas terkait dengan kenapa ya anak Jaksel atau kita sendiri mungkin sering kejadian mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam tuturan sehari-hari. Nah, dalam ilmu sosiolinguistik ini dinamakan dengan fenomena campur kode. Nah, kode yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang sudah disepakati secara bersama ya, untuk menjamin adanya kerahasiaan, lalu berita, dan lain sebagainya nih. Nah, salah satu contoh dari kode itu adalah bahasa. Nah, campur kode sendiri itu adalah sebuah fenomena atau peristiwa percampuran dua kode ya, atau bahasa dalam sebuah tuturan. Apa dong orang melakukan campur kode? Nah, kalau ngomongin soal itu ada faktornya nih. Nah, faktornya itu dibagi jadi dua. Ada yang namanya faktor bahasanya atau kebahasaan, dan juga faktor penuturnya. Yang pertama nih, faktor kebahasaan. Ini biasanya terjadi kalau dalam kondisi yang non formal. Contohnya, kita itu punya yang namanya keterbatasan bahasa. Jadi bisa aja di antara satu penutur dengan penutur yang lain itu punya keterbatasan bahasa. Contohnya, pernah nggak sih teman-teman ini kalau misalkan mau nyampein sesuatu nih, sebenarnya tahu maksudnya apa?
tapi teman-teman di rumah tuh nggak tahu ini tuh bahasa Indonesianya apa. Jadi biar cepat mempersingkat waktu penyampaian pesannya, jadi kayak ya udahlah pakai bahasa Inggris. Nah misalkan contohnya nih, kamu mau bilang tentang anxiety, nah tapi kamu tuh nggak tahu padanan kata dari anxiety atau persamaan katanya itu apa dalam bahasa Indonesia. Jadi ya udah biar cepet ngomong sama orang atau lawan bicara kamu, ya udah ngomong aja anxiety, toh lawan bicaranya ngerti kan apa yang dimaksud dengan anxiety. Nah, selanjutnya itu adalah faktor penutur. Nah, kalau faktor penutur ini lebih terkonsentrasi kepada kepentingan dari penutur dari bahasanya. Biasanya ada maksud-maksud tertentu nih, kenapa menggunakan campur kode dalam keadaan berujaran atau berbicara dengan orang lain. Nah, contoh kasusnya, pernah nggak sih kalian kalau dalam kehidupan sehari-hari nih, ngelihat ada orang yang beranggapan, atau ya banyak lah ya orang yang beranggapan, kalau misalkan orang itu ngomongnya pakai bahasa Inggris atau campur-campur sama bahasa lain lah, itu tuh dia termasuk orang yang bergengsi atau punya kelas atas. Jadi kalau dirangkum-rangkum ya, faktor peserta bicara atau penutur ini bisa dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, tentang gengsi. Jadi mungkin aja orang yang menggunakan campur kode ini ingin menunjukkan gengsinya atau kelas sosialnya. Nah, yang kedua ini ada faktor untuk menghormati atau menghargai lawan bicara nih. Contohnya, kayak misalkan teman-teman punya teman dari luar negeri yang masih belajar bahasa Indonesia nih, otomatis masih ada beberapa kosakata yang dia nggak ngerti kan. Nah, kita melakukan campur kode dengan bahasa asalnya dan bahasa asal kita. Nah, yang ketiga ini adalah faktor untuk menyanjung. Nah, contohnya misalkan kita mau bilang orang cantik nih, terus kita bilangnya you are so pretty ya hari ini, ya ampun sekarang kayaknya kamu slim ya. Terus ini adalah salah satu faktor buruknya ya, yaitu keinginan untuk mencela, menjelekkan, menghina dan lain-lain, tapi menggunakannya bahasa lain. Dan yang terakhir itu adalah faktor keinginan penutur itu untuk menjelaskan sesuatu. Nah, jadi itu dia secara singkatnya nih biar kalian ngerti. Kalau kalian ngerasa konten ini akan berguna bagi kalian dan kalian suka, jangan lupa ya untuk klik tombol like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga jadi tambah tahu. Dan sampai ketemu lagi ya di episode trivia bahasa selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.